Siang Tribuners, kembali bersama saya ya, Hendra Saputra, wartawan Tribun dalam segmen Kampus Corner, di mana kita membahas terkait mahasiswa, kegiatan kelembagaan kemahasiswaan dan hal-hal menarik lainnya seputar kampus. Dan pada siang hari ini kita sudah bersama dua narasumber kita dari IKMAPAL. IKMAPAL, Ikatan Mahasiswa Papua Lampung. Di sini sudah ada Riwan dan Ernest. Oke, kita manggilnya apa nih? Biar kita budayanya dapat lah. Ya. Pace. Pace itu apa itu? Ya, Pace itu sebutan. Kalau di sini macam kiai. Oke, abang gitu. Oke, mantap kali ya. Jadi gini, Pace, siapapun yang bisa jawab ya. Kita ngebahas tentang organisasi kedaerahan yang ada di Lampung, IKMAPAL. Nah, untuk IKMAPAL ini sendiri itu udah ada sejak kapan ya? Siapa yang jawab? Ketua. IKMAPAL, Ikatan Mahasiswa Papua Lampung ini dia terdiri sejak tahun 2013 tanggal 23, tempatnya di Lampung. Ya, di sekretariat. Di sekretariat Lampung. Bulan Juli. Nah, itu. Oh, sekretariat itu di mana? Itu ada sekretariat ya? Sekretariat Lampung IKMAPAL sendiri ada di Rusunawa Unila. Rusunawa Unila. Jadi itu dari 2013 sampai saat ini ya, berarti Ya, itu sekitar hampir 10 tahun ya. Ya. 9 tahun betul ya. Itu untuk anggota-anggota IKMAPAL sendiri itu hanya Unila aja atau ada dari kampus-kampus lain gitu? Untuk anggota IKMAPAL sendiri ada dari Unila dan juga ada dari Polinila dan ada juga dari Malhayati dan Teknokrat. Dan itu pun mahasiswa Papua yang kuliah di Provinsi Lampung. Ya. Kemarin itu kita sempat nemuin juga dari kawan-kawan HMB, mahasiswa Banten di Lampung. Nah, kalau untuk dari mahasiswa Papua sendiri nih ya, itu yang bisa menjadi anggota dari IKMAPAL itu apakah hanya mahasiswa dari daerah Papua yang di Lampung atau kayak saya misalkan punya darah keturunan Papua bisa juga itu? Apa gimana itu untuk bisa jadi anggota? Untuk menjadi anggota IKMAPAL sendiri itu bukan dari anak-anak Papua saja, tapi kita juga merangkul dari teman-teman dari Kalimantan, dari NTB, itu pun NTT itu pun kami merangkul semua. Jadi kita sama-sama belajar di organisasi IKMAPAL. Jadi lebih terfokus ini Indonesia bagian timur ya? Iya. Oke, mantap itu. Nah, untuk IKMAPAL sendiri nih, kalau kita ngomongin tentang budaya berarti kan, kawan-kawan ini emang asli sana kan ya, Papua ya? Ketika datang di Lampung nih, untuk ini Riwan udah berapa tahun di Lampung? Tahun 2019. 2019. Ernest? 2016 masuk. 2016 ya? Iya. Berarti Riwan sekitar 4 tahun ya? 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Ini udah lama ini emang, Ernest udah lama. Iya. Nah, jadi pas ketika jauh nih kan dari Papua ke Lampung, apa yang pertama dilihat dari Lampung sendiri bagi kawan-kawan Papua? Jadi sejak pertama kali kami datang di Lampung, sebelumnya belum bisa kami datang ke sini tapi ikut jalur beasiswa. Jadi kami dapat di Lampung. Jadi apa yang kita rasakan di saat kami berada di Lampung itu ya terutama budaya itu, budaya bagaimana hidup masyarakat di Provinsi Lampung ya itu tidak jauh beda dengan masyarakat yang ada di Papua. Jadi masyarakat ya semuanya ramah tamah, kami sama-sama lah. Istilahnya yang lebih menonjol itu ya silaturahmi. Nah itu. Jadi dalam sepak bola, ya turnamen-turnamen, event-event tertentu, disitulah kita silaturahmi dengan warga di Lampung. Oke. Kalau dari Ernest sendiri gimana nih tanggapan pertama kali datang ke Lampung? Kalau bagi saya sendiri sih, saya dulu belum pernah dengar yang namanya Lampung. Tapi saya pernah dengar itu Tanjung Karang. Dulu namanya bukan Lampung katanya, Tanjung Karang lebih banyak dikenal dengan nama Tanjung Karang. Nah,
sampai di sini mungkin sama seperti tadi yang adik ketua ngomong, program beasiswa sampai kami pilih sebenarnya bukan di sini sebenarnya. Mohon maaf nih, kami tidak pernah pilih untuk berkuliah di Lampung, tapi kami pilih di PTN lain seperti di Brawijaya, Udayana. Cuman karena kuotanya full, akhirnya kami ditaruh di PTN-PTN yang ada di Indonesia. Salah satunya di Kota Studi Bandar Lampung. Nah, kalau bagi saya sendiri sama di Papua maupun di sini sama aja, kehidupan warga di kota normal seperti biasa, orang di kampung hidupnya kota sama. Mungkin budayanya ya mungkin ya, kalau budaya kultur sendiri memang beda. Kalau Papua kan udah tahu tariannya seperti apa, cara berbicara seperti apa, bahasanya pun bukan satu dua, banyak. Kalau Lampung kan, kalau yang saya sampai sejauh ini saya tahu cuma Pepadun sama Batin, itu pun ada paham ya. dialek O sama dialek A, seperti itu. Mantap juga nih. Iya. Pace Ernest ya. Jadi jadi kayak kalian nih yang di mahasiswa Papua yang ke Lampung atau ke daerah lain, itu jalur beasiswa semua rata-rata. Iya. Dari Mungkin adik ketua silakan. Itu yang mahasiswa Papua yang berada di Pulau Jawa bahkan Pulau Sumatera itu bukan hanya dari beasiswa saja, tetapi ada juga yang biaya mandiri. Nah, itu pun kalau tergantung orang tua, memang kalau mampu dia dibiayai begitu. Tapi mayoritas lebih banyak beasiswa dari pihak pemerintah ya. Iya. Oh. Dan kita ngomongin masalah budaya. Apa yang terkesan cukup sulit untuk beradaptasi nih kawan-kawan Papua ketika sampai di Lampung? Apakah itu bahasanya atau kayak itu makanannya atau gimana? Ada nggak hal-hal yang sulit juga ya di Lampung? Yuk. Ya mungkin lebih sulit yang kami mahasiswa Papua merasakan di Pulau Sumatera, di Lampung sendiri itu ya pertama itu bahasa sendiri. Nah, bahasa saja yang kami belum Cukup paham. Iya, belum cukup paham seperti itu. Kalau untuk seperti kayak makanan atau apa itu sama aja. Kalau Bisa untuk- diterima maksudnya. Ya. Kalau untuk makanan itu ya bisa diterima seperti itu. Mungkin saya bisa tambahin sedikit. Iya. Oke. Iya, kalau bahasa mungkin yang tadi adik ketua maksud bahasa gaulnya lah, seperti mungkin anak Lampung kan kalau ngomong lagi serius tiba-tiba iya tah, iya dia. Nah, kita tidak Slang, mengerti. bahasa-bahasa slang bahasa ya. gaulnya Iya, itu. oh, iya. Kalau untuk bahasa Indonesia setiap hari mereka menggunakan sama, kita paham, sangat paham dengan baik. Terus mungkin salah satunya lagi mungkin bahasa Lampung, bahasa setempat, budaya setempat gitu. Itu yang mungkin dari teman-teman Papua lain belum mengerti gitu. Lebih ke bahasa gaul gitu ya. Iya, lebih ke bahasa Lorang, gaulnya. lorang di mana lorang? Bingung kan? Nah, Bingung kan? Lorang itu apa? Lorang, lorang. Kalau untuk makanan sama ya, bisa beradaptasi. Sama aja. Iya, makanan Kalau di sama. Papua itu apa peda ya? Sama. Iya. Sama kalau kita ngomongin masalah mahasiswa Papua, mahasiswa Lampung atau mahasiswa semuanya lah. Ada hal yang dianggap berat nggak untuk mahasiswa Papua ketika sampai ke daerah Lampung? Seperti kayak, gimana ya orang-orang Lampung ini kira-kira nerima nggak ya gua nanti? Ada nggak pikiran-pikiran kayak gitu? Atau bahkan pernah gitu ketika di kampus atau di apa seperti kayak dijauhi oleh kawan-kawan? Terus seperti ada diskriminasi, ada sekat gitu, pernah nggak dari kawan-kawan Papua? Pernah. Seperti apa tuh ceritanya tuh? Mungkin sedikit. Ya, betul. Kalau berpikir untuk sampai di Kota Studi Bandar Lampung, teman-teman di sini terima tidak dengan keadaan kami. Saya rasa tuh mungkin mereka terima karena orang Lampung ramah-ramah. Terus mereka juga terbuka. Kami kalau teman-teman banyak yang baik, mereka nggak mungkin tidak mau terima kita. Aman pokoknya. Terus menyangkut ini diskriminasi gitu, saya rasa itu bukan hal baru. Itu bukan hal baru, itu dari senior saya di atas 2012, 13 sampai yang saya 16 sampai ke 19 sampai ke 21, pasti semua ada, tidak mungkin tidak. Mungkin diskriminasinya dengan mungkin bukan rasis sih, tapi mungkin mengejek. Iya. Dalam hal ini ya mungkin hitam atau nggak pernah mandi, kira nggak pernah mandi gitu. Terus kayak kamu bau, nah, itu mah udah biasa, itu udah biasa. Bukan hal baru bagi kami kalau anak Papua. Gitu. Jadi udah enjoy aja lah ya. Ya kalau mereka ngomong gitu ya, biasa aja gitu. Tapi
hal-hal seperti itu lebih sering dialami atau lebih tidak sering dialami, atau malah bahkan lebih banyak yang bahkan lebih care gitu, malah lebih kayak mana kalau untuk di Lampung sendiri? Kalau mau dibilang dibandingkan 80% ya kayak gitu, tapi untuk care-nya sebagiannya. Jadi tidak terlalu banyak yang care. Kadang ada yang bodoh amat gitu. Iya. Bahasa kasarnya. Ada yang ya udah sih siapa gitu. Kalau dibilang rasis ya itu Isu-isu lama lah itu iya, ya. isu-isu lama yang nggak pernah habis-habis, pasti semua ada. Saya ngerasain kok di jurusan, di fakultas gitu. Seperti itu. Untuk kalian berdua nih, lu berdua, kita pakai Iya, bahasa lu berdua. pakai bahasa Iya. Lampung. Lo orang Iya. berdua. Selama berkuliah atau belajar di Lampung atau hidup di Lampung, nilai-nilai apa aja yang kira-kira bisa kalian tangkap dan kalian bawa nanti ketika memang kalian pulang ke daerah? Ada nggak nilai-nilai dari Lampung? Ah, Nah, di kedua dulu. ya mungkin ya terutama itu nilai kemanusiaan. Gimana sih di Ya, Lampung? gimana? pertama yang kami rasakan anak-anak Papua yang ada di Lampung itu ya pertama-tama itu nilai kemanusiaan itu masyarakat di Lampung sendiri itu tidak jauh beda dengan masyarakat kita yang ada di Papua. Nah, yang pertama itu yang tadi saya sampaikan silaturahmi. Nah, itu yang lebih tinggi yang saya pernah rasakan di Pulau Lampung ini, di Lampung. Jadi ketika kita ada event atau turnamen diundangkan ikut silaturahmi main bola di mana. Nah, ketika kami berangkat kita merasakan hal itu. Jadi masyarakat di sini tuh mereka lebih diutamakan itu nilai kemanusiaan itu. Cara bagaimana untuk kita bisa berbaur dengan masyarakat setempat. Nah, dalam hal itu mereka selalu memberikan dampak yang positif bagi sesama kita gitu. Emang kalau di Papua gimana itu model culture-nya kemanusiaannya gimana itu kok beda? Ya, kalau di Papua sendiri ya kami sendiri di Papua itu kan di sana itu tidak apa ya, tidak satu daerah kan, pasti daerahnya itu masing-masing. Beda-beda daerah. Nah, beda-beda. Jadi hal-hal seperti itu ya belum pernah saya rasakan. Tapi kalau di satu lingkup itu ya pasti kita akan merasakan hal itu sama hal yang kita rasakan di sini. Nah, itu. Jadi kalau di Papua itu setiap daerah itu adatnya beda, setiap wilayah adatnya beda. Iya, Oh jadi gitu ya. kalau di Papua itu kita kalau di Lampung kan dua suku asli ya. Satu suku Lampung, tapi ada dua Dua perbedaan bahasa lah. ya. perbedaan bahasa sama ada daerah gitu kayak Pepadun, Saibatin gitu kan. Ada Pubian segala macam. Nah, kalau Papua itu hampir 400 lebih suku dan bahasa. Jadi satu kabupaten bisa terdapat 7 suku. Nah, belum lagi dengan dialek masing-masing. Satu suku pun bisa ada beberapa bahasa. Jadi tidak seperti yang di Lampung kan, karena sini kan sukunya tidak banyak satu, tapi suku-suku dari luar banyak yang masuk. Gitu. Lebih kaya berarti ya di sana ya, budayanya juga. Kalau Riwan sendiri dari mana asalnya di Papua sana? Di Papua dari Mamberamo Tengah. Itu kabupaten ya? Iya. Ya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Kalau Ernest Dari Kabupaten Mimika, Kota Timika, Provinsi Papua. jauh nggak itu? Jauh. Berapa kilo itu? Nah, itu. Jalan kaki bisa nggak tahu berapa hari. Memang medan di sana sangat jauh-jauh. Jauh, Jadi beda di sini jauh. Medannya sangat. Di satu, Iya. antar kabupaten di sana juga jaraknya bisa ratusan kilo ya? iya ratusan kilo. Dan naik turun gunung gitu ya? Ya, naik gunung-gunung. Cuman untuk kalau bahasanya apa ya, kerasan gitu atau betah gitu, lebih betah tinggal di Lampung atau di Papua sendiri secara rasa gitu? Kalau saya sama aja, Sama aja. tergantung kita yang mau adaptasi dengan lingkungan sekitar. Nyaman, oke nyaman, betah. Kalau nggak betah paling udahlah pulang aja ke Papua. Pulang. Iya kan, gitu aja. Kalau dari Riwan sendiri? Kalau saya sendiri karena sebentar ini posisi saya lagi berada di Lampung. Sebentar ini saya merasakan kenyamanan, merasakan hal yang baik, positif itu di Lampung sini.
Saya ketika saya selesai kuliah pulang pasti akan sama hal saya merasakan di sana juga seperti itu. Jadi Sama aja. tidak jauh beda. Ya. Saya ini ada penasaran sedikit nih kalau ngomongin tentang Papua. Khususnya terkait harga-harga ya. Ya. Ada juga bener nggak sih kalau kayak di Papua tuh sekelas mobil Fortuner dipakai untuk jadi angkutan di sana itu bener? Benar. Bener ya. Nah jadi saya mau gimana tuh? Silakan. Ini saya bicara di pedalaman jadi di daerah. Iya. Nanti di kota kita. Iya. Kalau di daerah sendiri macam mie goreng, mie instan, ya itu sebungkus saja sudah kena 7.000 sampai 8.000. Nah itu sebungkus. Bungkus ya. Nah, dengan jam lain kayak rokok, Surya itu kan ada yang kecil, yang besar. Nah yang besar itu bisa kena 30, 35 sekian itu. Kalau yang kecil ya 25, 27 itu di daerah saya, di daerah kabupaten sendiri. Kalau di daerah kota itu gimana Mas? Kalau di kota sih tidak jauh beda, tidak jauh beda. Dia paling cuman beda 2.000-3.000. Cuman yang bikin membedakan kota sama di kampung karena orang dari kampung ketika turun ke kota atau naik ke kota, dia membeli bahan sembako tuh sebanyak mungkin yang dia bisa. Nah, terus bawa pulang lagi misalnya kalau yang di gunung nih misalnya ada paket pesawat nih, barang-barang itu kan charter pesawat. Nah, setelah barang-barang itu charter sampai di tempat tujuan, tidak mungkin kita berpikir aja logis. Tidak mungkin dia mau jual dengan harga yang sama di kota, karena dia udah bangkrut kan. Iya. Namanya pebisnis, masa keluarannya banyak, pemasukan sedikit. Keluaran Ya kan? uang transport lah ya. Iya. bisa gitu, Mas. Jadi sudah mahal sudah dibeli di kota murah, naik pesawat mahal, sampai di kampung juga tidak mungkin dia mau jual murah gitu. Iya. Dia bandingkan lah tadi berapa nih kalau dibagiin dengan harga tiket pesawat berapa nih berapa. Makanya itu yang menyebabkan kenapa di pedalaman pelosok itu biasanya agak mahal. Lagi akses Contoh, transportasi contoh. ya. Iya, Iya. akses. Cuma kalau yang saya singgung ya terkait Fortuner di sini sih angkutan itu gimana tuh ceritanya itu? Kalau di sini kan, wih orang mau Fortuner tuh, wih orang kaya nih pejabat. Kalau di sana menjadi angkutan ya, angkutan barang atau orang ya. Itu gimana tuh di sana itu? Kalau mengenai itu sih saya sebenarnya kurang ini sih kurang update juga karena saya banyak dengar juga katanya di sana Fortuner dipakein angkut orang. Sebenarnya kayaknya bukan ke angkut orang, dia lebih ke mengangkut barang. Karena mobil Fortuner kan dia medan kayak tanah, lumpur, terus segala macam itu bagus dia. Makanya kenapa mereka pakai itu tidak di semua Papua, tidak di semua di Papua kayak daerah-daerah tertentu di pedalaman. Misalnya di daerah Buvendigo, Tanah Merah itu kan lumpur tuh. Tapi udah bagus lagi jalannya. Nah, itu ada akses yang mau dilewati nggak bisa karena jalannya lumpur. Terpaksa mereka pakai mobil Fortuner atau Hilux kayak gitu. Untuk dijadiin sebagai mobil adventure transportasi lah ya. untuk- Jadi saya berpikirnya keren juga di Papua ini. lebih wow gitu kan. Ya, makanya di sini lihat Fortuner lewat sombong gitu. Kalau di sana, ini mah biasa buat angkut barang. Keren juga, keren. Untuk kalau kayak mahasiswa Papua yang beasiswa, kalian beasiswa apa gimana? Beasiswa. Beasiswa. Itu ada ini nggak nanti misalkan ketika pulang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah sebagai ini gitu atau gimana itu? Kalau untuk mahasiswa Papua sendiri? Mungkin saya izin menjawab ya. Kalau mengenai itu yang saya lihat sampai saat ini hanya belum. Karena ketika program beasiswa ini dia meluluskan lulusan terbaik anak Papua dari kota studi Bandar Lampung atau dari daerah lain pulang, banyak yang pulang masih nganggur. Artinya kita tidak bisa lihat dari pribadi orang tersebut apakah dia yang tidak mau bawa diri ke dinas pendidikan atau ke kabupaten kan gitu. Atau kalau enggak orang di dinas pendidikan yang harus melihat ini sarjana kita lulusan misalnya ibu pemerintahan, oh ini bagus nih, nilainya berapa, IPK-nya berapa, nih kita rekrut. Nah, program seperti itu belum ada. Yang sampai saat ini yang saya lihat belum ada, karena banyak teman-teman atau kakak-kakak atau adik-adik yang pulang dari sini selesai kuliah sampai sana dia cari pekerjaan lain. Ada juga yang tidak sesuai dengan jurusannya dia, malah terpaksa misalnya anak teknik geodesi pulang kerja di bank, nah bingung. Karena itu tadi kurangnya perhatian dinas kabupaten gitu. Dalam hal ini Diaspora mungkin mereka tidak melihat mahasiswa ini bagus, banyak mahasiswa yang sudah selesai pulang S2 pulang tapi tidak terakomodir iya, ya. tidak terakomodir, makanya banyak yang pulang ya udah ada yang nganggur lagi dulu 2 tahun kayak gitu.
Tapi kalau untuk beasiswanya itu apa sih nama beasiswa dari pihak pemerintah? Nama ketua mau jawab nggak saya? Jawab. Oh. Kalau nama beasiswa ini dulu program SBY, dia namanya UP4B. Apa? UP4B. UP4B. Iya. Apa itu? Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Heeh. Nah, setelah di bawah naungan Kemenristek dulu, Dikti, dia dialokasikan lagi, dia mengubah nama menjadi afirmasi Dikti. Karena dia di bawah naungan Kementerian Dikti, gitu. Afirmasi itu kayak dikhususkan kayak pengelola khusus kayak gitu, kayak pemihakan kepada orang yang dia sama, karena barang ini dia beasiswa ini dia lahir dari Otsus, dari otonomi khusus Papua. Oh, berarti itu dari pihak Pemprov Papua ya? Iya, dari Pemprov. Oh, jadi saya kira itu dia modelnya kayak pertukaran pelajar gitu yang di Lampung ke sana. Enggak ya? Dia punya program beasiswa punyanya Provinsi Papua, tapi yang penanggung jawab sepenuhnya Kemenristek Dikti, karena biaya beasiswa, uang bulanan, semua itu langsung dari Dikti, bukan dari Pemprov Papua. Jadi kalian yang beasiswa ini ditanggung ya? Ya. Iya. Itu kalau kayak ini penasaran juga nih, kalau saya mau ke Papua gitu, itu naik pesawat berapa sih harganya? Kira-kira? Berapa ya? Tergantung dah. Kalau di aplikasinya itu kan banyak tuh, misalnya kalau dari Padang bisa sampai 3 jutaan lebih. Heeh. Tapi kalau dari Bandar Lampung ada yang 2.700.000, 2.800.000. Ya lumayan lah ya. Iya. Jadi kalau kayak Riwan ini udah sekitar 3 tahun ya di Lampung. Iya. Selama 3 tahun ini pernah pulang ke Papua? Iya, karena pulang itu sejak tahun 2020. Pas pandemi ya? Iya, pandemi itu pernah pulang. Awareness nggak pernah? Pulang terakhir dong, pulang 2017. 2017 kalau? Iya, cuma ambil ijazah. Oh, saya kira nggak pernah pulang gitu. Jauh males lah gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin budaya ya, pasti kan beda banget nih budaya Lampung sama budaya Papua. Saya penasaran sama budaya Papua sendiri yang paling beda gitu dengan budaya di Lampung secara kehidupan bermasyarakatnya gitu. Apa sih gitu? Ada nggak? Tradisi bakar batu. Apa itu? Ya? Tradisi bakar batu. Bakar batu. Untuk apa sih bakar batu ya? Biasanya ada momen-momen penting seperti ibadah syukur atau mereka baru bangun gereja baru, rumah ibadah mereka bangun. Kalau enggak ada tamu dari misalnya gubernur atau presiden, nah, Penyambutan mereka bikin adat upacara bakar batu. Upacara bakar batunya itu mereka nanti gali lubang. Nah, lubang itu sekitar berapa meter kalau nggak salah ya, nggak sampai 1,5 lah, Iya. tidak terlalu dalam juga, berapa meter aja. Nah, itu batunya dibakar dulu di atas kayu. Batunya dibakar, setelah batu panas itu dibakar, dimasukkan ke lubang, ditutupin lagi dengan daun pisang, rumputan. Nah, setelah itu di atasnya ditaruh makanan mentah seperti sayur, ubi-ubian. Untuk masak ya? Iya, untuk masak. Nah, setelah itu nanti ditutup lagi, daging-daging, misalnya daging ayam atau daging apa gitu. Baru terakhir dibungkus, taruh lagi batunya di atas. Jadi dia dimasak itu kayak dikukus. Oh, diapit oleh batu-batu panas. Iya, batu-batu. itu tradisi upacara bakar batu. Pernah? Dan itu beda. Kalau di pegunungan sama di pantai beda. Gitu. Beda apa itu? Kalau di pegunungan seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau di pantai itu ada yang beda. Yang bedanya biasanya mereka cuman batu panas itu dibakar. Setelah dibakar, daging-dagingnya taruh di atas batu. Ada yang kayak gitu. Oh, jadi dibiarkan terbuka aja. Iya. Iya. Ini kalian berdua nih selama di Lampung pernah nggak nyoba masak kayak gitu di Lampung? Pernah? Kan? Kalau itu sudah pernah. Pernah. Iya, pernah ada senior 2013 wisuda kami bakar batu. Itu untuk masak secara waktu durasi masak dengan batu itu berapa lama itu kira-kira matang? Kalau lubangnya cuma diameter kecil, kita bisa 1 jam 2 jam. Kalau besar agak lama. Kalau masak daging gitu ya ayam. Iya.
lama juga itu. Iya, lumayan. Ini menarik, itu menarik itu. Di Lampung nggak ada kayak gitu. Di Lampung. Iya, itu beda. Untuk bahasa sendiri nih, ini udah 3 tahun, ini udah sekitar berarti 5 tahun. Iya. Gitu. Bahasa Lampung sendiri ini nggak bisa nggak ngomong bahasa Lampung sedikit gitu. Untuk pribadi saya sendiri sampai saat ini belum bisa. Belum bisa ya. Ya. Kalau Ernest ini saya rasa jago. Sedikit aja. Belajar, masih belajar. Apa bahasa Lampung yang biasa dipakai pada kawan-kawan gitu? Kalau teman-teman yang dari pesisir kan biasanya dialek A. Nah, teman-teman yang darahnya saya batin. Jadi ketika ketemu lewat nanya pakai bahasa. Oi, puagi. Puagi. Iya. Oi, puagi. Anjadi paniku. Iya. Oi, saudara dari mana kamu? Ah, Anjo kosan. Nah, ada di Pak. Mengan pai. Oh, mengan. iya. Dia kan balik pai gitu kan. Saya balik dulu gitu. Kadang-kadang kayak Paham juga ya setidaknya ya kan. sedikit paham sedikit mengenai bahasa Lampung sama budaya Lampung. Ya, nanti kalau dibawa, misalkan Ernest pulang kampung nanti ke Papua sana, dibawa nggak ada bahasa itu. Ya nggak mungkin. Nggak bisa. Kan kita menjunjung tinggi arti kata itu. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Artinya kuliah di sini, tapi kita juga harus tahu budaya orang di sini seperti apa. Gitu. Tapi kayak kawan-kawan yang lain dari yang kawan-kawan Lampung ya, pernah nggak minta belajar bahasa Papua sama kawan-kawan? Ya apa sih bahasa Papuanya ini apa gitu? Bahasa Papuanya ini apa gitu? Pernah? Kalau mengenai itu ya yang saya lihat selama ini dari angkatan 2018, 19, 20 sampai 21 itu belum pernah kami ajak untuk ngobrol macam bahasa-bahasa seperti itu. Jadi itu tergantung kita sendiri pendekatannya dengan warga setempat dan mengajak kita. Atau bahkan teman-teman kampus pun kami belum pernah untuk berdiskusi mengenai bahasa seperti itu. Nggak pernah ya. Nah, mungkin tambahan sedikit. Iya. Kalau untuk bahasa kan tadi sudah seperti saya sampaikan di awal tadi, Papua kan mempunyai 400 lebih suku dan bahasa. Nah, kita bingung nih, bahasa dia saja beda sama bahasa saya. Budaya dia sama budaya saya beda, suku pun beda. Nah, jadi apa yang bisa bikin supaya kita bisa berbicara tadi bahasa Indonesia yang pertama. Yang kedua dialek daerah. Nah, mungkin teman-teman itu pengen tahu bahasa kami kasih tahu, tapi mungkin mereka tidak paham. Akhirnya kami ajarin mereka itu bukan bahasa kami, tapi dialek daerah itu. Dialek Papua itu seperti Contohnya, terus makan kan? Kok oke? Tadi saya tunggu kok lama sekali. Tunggu ke Tribun Lampung baru. Nah, itu dialek. Seperti itu. Tapi tetap menggunakan bahasa yang bisa dimengerti lah ya. Pak. Iya. Oh, jadi bahasanya itu apa ya? Bukan dialek kalau kita sebutnya. Iya. Gaya bicaranya, Iya. pasnya. Keren. Untuk kesan dan pesan kawan-kawan Papua sendiri untuk Lampung, ada nggak sih harapan-harapan yang ingin kawan-kawan sampaikan ketika kawan-kawan berada di Lampung untuk belajar gitu? Ada nggak kesan dan pesannya gitu? Kalau dari saya begini, istilahnya kami ini merantau ya, merantau ya istilahnya kami menuntut ilmu di daerah orang. Jadi kami merantau ke sini itu ya satu tujuan, itu bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu. Ya salah satunya kita kuliah di sini. Nah, apa yang kita belajar, apa yang kita pahami selama kita kuliah di sini, bahkan kita berada di sini, ya itulah yang kita harus diutamakan. Dan ilmu itu yang kami dapat dan kami selesai pulang, ya rencana kami ingin membangun tanah kami sendiri. Kalau dari Ernest sendiri gimana? Iya, mungkin tidak jauh berbeda sama yang disampaikan sama adik ketua. Ada hal juga kami anak Papua di sini, khususnya Ikatan Mahasiswa Papua Lampung, kami senang olahraga, main bola, main basket, main voli, kami senang, main futsal juga senang. Teman-teman di Lampung mau lebih dekat sama kami, bisa nanti datang ke sekretariat kami di Rusun Unila, atau nanti ada kontak WA di IG, bisa dihubungi mengenai
gimana sih caranya sih untuk dekat sama anak-anak Papua di Lampung? Ayo kita bisa. Kami terbuka juga anak Papua kan. Kebanyakan kan, mohon maaf nih, kebanyakan teman-teman berpikir bahwa anak-anak Papua tuh kayak keras-keras, seram-seram. Enggak. Kami baik. Kalau mau datang ke kami, mau ajak silaturahmi boleh, kami bisa ajak main futsal. Kami biasanya kalau silaturahmi sama himpunan mahasiswa lain dengan cara kami main futsal bersama. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau mau lebih dekat bisa. Saya harapannya cuma itu aja. Kalau mau dekat sama kami, datang ke sekretariat kami, silaturahmi sama kami juga akan welcome lah ya. Iya, benar ya, itu. Oke, baik. Oh, tapi sebelumnya untuk agenda-agenda apa Ikmapal. Untuk agenda-agenda Ikmapal biasanya itu apa sih yang dilakukan? Kan di agenda Ikmapal itu kami sudah punya organisasi ini kan. Organisasi itu dia punya bidang-bidang tersendiri yang mengatur dalam organisasi tersebut. Contohnya salah satu itu kayak PKP. PKP ini Apa itu? peduli pendidikan, kemanusiaan dan pendidikan. Ya, peduli kemanusiaan dan pendidikan. Peduli kemanusiaan Dan pendidikan. Nah itu dia berperan sebagai kayak ada musibah, di mana kayak di Papua sendiri atau di Kalimantan, di mana di situ kami biasanya galang dana. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada departemen olahraga. Nah, olahraga itu kayak tadi, di mana ada turnamen, ada link-link itu kami biasanya daftar, lalu kita adakan turnamen seperti itu. Terus yang ketiga itu ada kesehatan dan kerohanian. Nah, kesehatan dan kerohanian ini kita biasanya ibadah kayak hari raya, hari Minggu atau ibadah rutinitas. Terus di mana mahasiswa Papua yang sakit itu kami biasanya memberikan obat kayak itu. Terus ada juga yang namanya Kominfo, Metinfo. Metinfo ini kayak media dan informasi. Jadi kayak foto-foto acara atau foto-foto main bola dan sebagainya itu kami biasa ada dokumentasi. Publikasi. Publikasi. Seperti itu. Terus ada juga yang namanya kesekretariatan. Kesekretariatan ini dia lebih fokus ke surat-surat proposal atau permohonan. Mungkin kami Ikmapal ada kegiatan, kami biasanya minta bantuan ke Menila, bahkan ke Pemda, kayak seperti itu. Oke. Tambahan sedikit. Iya. Dari yang disampaikan tadi benar semua. Terus ada, jadi Ikmapal ini sudah pernah juga buat kegiatan besar. Salah satunya seminar daerah, tapi yang datang itu dulu Menteri Ibu Yohana yang Lise. Dulu pernah datang ke sini. Kami kebetulan anak-anak Papua disuruh buat kegiatan seminar, kami juga ikut. Dan juga kalau jadi kalau untuk di Lampung kan cuma Ikmapal, Ikatan Mahasiswa Papua Lampung. Untuk se-Sumatera ada namanya Kompas. Apa itu? Iya, Kompas itu Komunitas Mahasiswa Papua se-Sumatera. Jadi kebetulan 2017 kami tuan rumah, kami buat kegiatan Mubes dan Natal tahunan. Kami buat, terus kami acara paling besar, kami buat seminar juga. Kami ngundang mantan anggota Komnas HAM dulu, Pak Natalius Pigai. Ya, itu mungkin paling besar, sama pernah diundang juga sih sama rektor kegiatan pentas budaya. Seperti itu. Dan juga kami nyambut ini staf muda dari RI. Kebetulan Abang Bigi Mamrasar juga sempat ikut datang ke Lampung. Kami sambutannya di Rusun juga. Sama-sama gitu. Oke, cukup banyak ya agenda-agenda. Iya, banyak kegiatan yang kami lakukan. Oke, baik. Kita ngomongin Papua itu nggak lepas ya kita dari isu-isu yang lagi hangat seperti kayak gerakan-gerakan aneh. Nah, kawan-kawan sebagai mahasiswa Papua nih melihat seperti itu di daerah kawan-kawan sendiri, apa tanggapan kawan-kawan? Apakah nanti ketika ini nggak bagus nih kayak gini, apa nanti gue jadi gubernur, gue basmi, apa gue selesaikan? Nah, tanggapan kawan-kawan terkait hal-hal seperti itu gimana? Hal-hal yang sifatnya isu-isu di Papua ini kan cukup kalau kita lihat seperti perpecahan atau apa gitu ya. Nah, kawan-kawan sebagai mahasiswa menanggapi itu seperti apa itu?
Kalau saya pribadi, saya memantau aktivitas apa yang dilakukan, kawan. Tapi saya ini posisinya saya lagi studi. Ya. Saya lagi studi. Apa yang saya ingin lakukan di sini, saya nggak bisa apa-apa. Jadi alangkah baiknya kalau saya sendiri saya mengambil langkah, ya saya bisa tak lakukan, bisa kayak berbicara mengenai ini kenapa harus begini, ini pokok permasalahannya apa, bagaimana cara menyelesaikannya. Tidak bisa sama sekali karena saya sekarang fokusnya studi. Apa yang saya lakukan studi, saya studi dulu. Kalau masalah itu kan sudah ada pemerintah dan jajarannya, biarlah mereka yang mengatur. Ada menteri keamanan segala macam, biar mereka yang mengatur. Saya tidak punya wewenang untuk itu. Kami kan di sini hanya sebagai mahasiswa yang datang menuntut ilmu, setelah itu pulang bangun tanah Papua, gitu. Jadi, Seperti itu. sekedar adalah ini mah urusan orang-orang elit lah gitu. Ya. Kita mau kuliah aja. Oh, jadi lebih baik diam lah daripada Ya, hal-hal yang lebih Diam juga bukan berarti tidak mau. tidak mau tahu. Tapi ya ketika tahu pun bisa apa gitu ya maksudnya. Ya. Begitu juga dari Riwan. Mungkin kalau ya dari saya sama juga apa yang disampaikan oleh abang saya. Nah, kalau saya mau kritik seperti ini, contohnya di Papua itu kan ya biasanya kita melihat di media dan sebagainya itu kan ada konflik-konflik tertentu kan. Nah, konflik-konflik tertentu itu ya menyebabkan banyak korban dan sebagainya juga. Tapi di sini saya mau bilang begini. Nah, kami adalah bagian dari itu. Kami tidak bisa menyangkal itu. Nah, kami bagian dari itu. Memang di mana ada konflik dan sebagainya berarti ada sebab akibat, ada permasalahan tersendiri. Nah, Sepakat. jadi macam saya begini, ya tujuan saya ke sini kuliah. Nah, berarti saya fokus kuliah. Nah, dan bagaimana setelah selesai kuliah itu kita pulang, nah, kita bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di Papua. Nah, salah satunya itu kayak pemerintahan mendorong kita untuk beasiswa, jalur ikut beasiswa ini kan karena itu, karena ada konflik. Jadi anak-anak ini jangan sampai terlantar atau anak-anak ini jangan sampai mereka tidak sekolah dan sebagainya begitu. Jadi tujuan mereka mengirim kita ke sini untuk kuliah, berarti kita fokus ke pendidikan. Nah, kayak itu. Jadi kalau bisa dibilang tujuannya supaya bisa menghindar dari hal-hal itu. Jadi sengaja dibuatlah kamu menghindar dari area itu, kami kasih kamu beasiswa, kamu sekolah supaya tidak usah ke situ. Oke. Makanya dibilang ada hubungan sebab akibat timbal balik. Jadi ketika nanti sudah selesai kuliah pulang bisa membangun daerah itu lebih Iya. baik. Mantap sekali. Ini cuplikan-cuplikan dari agenda ya. Iya. Futsal dan lain-lain. Boleh, keren. Kita kemarin juga sempat mengundang dari mahasiswa Banten ya. Kita lagi fokus tentang ngomongin budaya-budaya kawan-kawan dari luar, berhubung memang banyak juga ya. Iya. Kawan-kawan lembaga kesukuan yang ada di Lampung Iya. yang tingkat mahasiswa. Keren, anggap keren. Mungkin itu aja ya kita pembahasan kita saat ini terkait pertukaran budaya gitu. Iya. Secara tidak langsung kan kita ya. Iya. Ada pesan lain yang akan disampaikan? Atau apa ada jargonnya nggak ini ikam apa ikmapal ya? Kalau mungkin harapan ya, mungkin harapan saya mungkin mewakili dari teman-teman Papua ya. Jadi harapan kami ya untuk ke depan itu kita harus meningkatkan yang tadi saya bilang nilai kemanusiaan, mungkin dari kampus bahkan dari lingkungan masyarakat. Nah, itu harapan saya biar agar ke depan itu harus kita membangun sebuah keharmonisan atau kekeluargaan yang baik seperti itu. Mantap sekali. Ada jargon nggak kita di Ikmapal? Ada Ikmapal ada. Apa itu jargonnya? Ikmapal maju, berubah dan berdampak. Berdampak. Ikmapal maju, Berubah dan berdampak. berubah dan berdampak. Closing dulu kita. Iya. Iya. Ketua gimana ini? Kita jargon dikit nggak? Iya boleh. Apa? Asal jargon sedikit, dipimpin oleh ketua. Siap. Nah, Gimana? saya sebut Ikmapal maju, berubah dan berdampak. Ikmapal, setelah itu sama-sama maju, berubah dan berdampak. Berubah dan berdampak. Iya, maju, berubah dan Oke, berdampak. mantap. Langsung. Dua kali ya. Oke. Ikmapal
Maju, berubah, dan berdampak. Ikmapal, Maju, berubah, dan berdampak. Keren sekali. Mungkin sekiannya Tribuners bincang-bincang sore kita bersama dengan kawan-kawan Ikmapal, Ikatan Mahasiswa Papua Lampung. Kita sudah membahas banyak hal tadi terkait budaya, bahkan terkait isu-isu yang ada di Papua maupun di Lampung, dan juga apa hal-hal yang menjadi plus minus yang mereka rasakan di Lampung. Mungkin sekian Tribuners, kita akan lanjut lagi di pekan depan dalam segmen yang sama, Kampus Corner. Terima kasih, saya Hendra, wartawan Tribun, pamit undur diri. Sekian. Sekian.